Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf baru bisa buat materi karena suatu hal ya harus berbagi dengan yang lain. Jadi di sini teman-teman saya mau memberikan sebuah ilustrasi atau mungkin menjelaskan sedikit terkait dengan Mendeley. Sebenarnya selain Mendeley, untuk media referensi itu ada dua ya, Mendeley sama Zotero. Kalau Zotero sendiri itu kemarin sempat saat pertemuan offline di kelas ada yang menyampaikan lebih prefer menggunakan Zotero daripada Mendeley, tapi ada juga yang lebih banyak nih familiarnya dengan Mendeley daripada Zotero. Nah itu silakan, itu pilihan. Cuman memang satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah untuk Mendeley sendiri itu jadi metode sitasi yang memang sudah kita rekomendasi dibandingkan Zotero. Karena kalau dari Zotero sendiri kita harus menggunakan tool tambahan. Ya sama sebenarnya Mendeley juga menggunakan. Namun menurut asumsi kami lebih mudah menggunakan Mendeley. Tapi nanti silahkan kalau teman-teman menggunakan Zotero juga disilahkan. Jadi tidak ada aturan yang pasti atau aturan yang harus wajib teman-teman gunakan yang mana. Intinya yang salah atau yang kurang tepat adalah yang tidak menggunakan, begitu ya, untuk tool reference. Nah seperti yang kemarin saya sampaikan di pertemuan awal setelah UTS untuk di keamanan data dan jaringan itu kita luarannya adalah sebuah artikel. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana seperti apa, yang kemarin belum bisa hadir. Mungkin ini saya refresh sedikit atau feedback ya. Untuk luaran sebuah artikel, saat pertemuan pertama saya sudah menjelaskan atau memberikan materi terkait dengan apa itu subnetting, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian pakai tracer, terus dilanjut terakhir kemarin bagaimana kita menggunakan Kali Linux, kemudian Debian, kemudian IDS sama IPS untuk hack atau untuk melakukan security data atau security server. Namun itu tidak akan bisa terjadi kalau teman-teman tidak melakukan praktek. Jadi hanya sekedar teoritis itu juga tidak akan bisa jadi sebuah bahan. Makanya saya berikan referensi sebuah video tutorial bagaimana action atau eksekusinya. Nah, anggaplah video itu adalah sebagai data dummy. Data dummy adalah data sebagai acuan kita yang kita gunakan untuk report di artikel kita. Dan itu pun tidak ada larangan. Data dummy itu sudah diizinkan, apalagi kalau yang menggunakan AI ya atau machine learning itu biasanya menggunakan data dummy. Nah, balik lagi tugas kita mengeluarkannya sebuah artikel. Jadi untuk artikel sendiri, teman-teman nanti bisa melihat ya. Kemarin saya kan memberi rekomendasi, carilah bahan itu secara generalnya di sini Google Scholar ya. Namun kalau misalnya mau cari jurnalnya dulu gitu kan, cari jurnalnya dulu, kemudian mau dari jurnal itu baru mencari judulnya, silakan. Kalau dari Scholar kan dari judulnya baru ketemu tuh nanti apa. Kalau dari jurnal rekomendasinya teman-teman menggunakan dari sini ya, Sinta ya. Sinta kemendikbud.go.id, pilih yang di bagian source, pilih bagian jurnal. Nah, di sini tinggal nanti kata kuncinya. Kita mau apa nih? Kan kita terkait dengan mata kuliah jaringan komputer kan. Jaringan komputer. Tapi kalau saat kita search nih terkait dengan jaringan komputer kan di sini tidak ada. Kita spesifikkan lagi terkait dengan keamanan data. Kalau kita search ini pun sama, dia tidak muncul. Tapi kalau jurnal, kalau yang tadi saya kata kuncinya itu kalau saya masukkan di Google Scholar jaringan komputer,
komputer dan keamanan data. Nah, ini akan memberikan reference atau recommended berkaitan dengan judul-judul yang bisa diambil atau referensi kan gitu. Ingat, ini sudah tahun 2024, 5 tahun terakhir, paling enggak 2019. Kita cari aman di Science 2020 atau 2020 begitu ya. Nah, kalau di Sinta ini ya kita larinya adalah sistem informasi. Karena kalau kita bicara mengenai jurnal terkait sistem informasi, itu nanti akan muncul banyak banget jurnal-jurnal yang bisa teman-teman ambil. Nah, di sistem informasi ini ada nih akreditasinya, Sinta 1, Sinta 2 dan seterusnya. Semakin tinggi levelnya ya, Sinta 1 itu tertinggi ya, maka itu juga semakin recommended, semakin bagus. Tapi rata di Sinta 1 itu adalah in English ya. Jadi dia udah ke skala internasional. Bahkan ada yang Sinta 1 dan Sinta 2 sudah terindeks Scopus. Nah, kalau ini kan contoh, mungkin Bapak Ibu teman-teman merasa aduh ke bahasa Inggris lainnya lah gitu kan. Boleh lainnya nanti paling di kisaran Sinta 5, Sinta 6. Karena ada juga yang Sinta 4, Sinta 3 sudah mewajibkan bahasanya PBB atau bahasa Inggris, atau juga yang masih campur. Nah, nanti silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pasti pertama kali teman-teman kan akan bingung. UAS kita di keamanan jaringan itu kan membuat artikel. Nah, sedangkan Bapak Ibu teman-teman kan bingung harus dari mana, startnya bagaimana membuat judul gitu kan. Saya kemarin sudah share terkait dengan ChatGPT. Di GPT itu tuh kalau yang free itu 3,5 ya. Tapi untuk akun premium yang sudah saya share ke teman-teman itu adalah GPT-4. Tapi ingat, sekarang sudah muncul lagi loh yang terupdate GPT-5. Nah, GPT-5 ini database-nya lebih big ya. Dan juga ini tahunnya lebih update premiumnya. Tapi di sini kan yang kemarin saya share pakai GPT-4. Tinggal konsepkan saja. Teman-teman Bapak Ibu memiliki pengalaman nih koneksi di jaringan tempat kerja atau pengalaman saat ke Fasiankes begitu. Saat di sana itu kok agak lemot, kemudian atau mungkin saat pelayanan tidak lancar karena sesekali not responding dan sebagainya. Nah, dari situ pun teman-teman bisa membuatkan nih minta referensi dari GPT. Contohnya, karena kita kan kebanyakan pasti yang ditanya adalah bukan masalahnya apa terlebih dahulu, tapi yang kita ditanya oleh beberapa orang yang di lapangan pasti akan ditanya adalah apa judulnya, kan begitu, rencana judul. Terkadang kita bingung mau apa rencana judul ini. Makanya di sini buatkanlah cari referensinya dari GPT. Misal, tanyakan aja GPT, saya punya pengalaman di tempat kerja koneksi internet tidak stabil. Jika saya ambil masalah tersebut menjadi sebuah penelitian, judul apa yang tepat? Nah, kalau misalnya menanyakan seperti ini nanti akan kebanyakan akan diberikan satu referensi, tapi bisa juga kata-katanya atau kalimatnya ganti, berikan referensi. Nah, di situ karena kalau dari referensi judul itu nanti tidak hanya satu yang diberikan, tapi ada beberapa referensi yang nanti bisa Bapak Ibu atau teman-teman gunakan. Kalau misalnya dari referensi yang sudah dibuat di sini, tapi kok ternyata masih ada yang kok kurang tepat ya dengan apa yang saya harapkan misalnya, karena pengalaman dari teman-teman kemarin hanya mengetahui terkait dengan simulasi gitu kan, ya udah dibuatkan aja
kata kuncinya lagi namanya autopilotnya ya. Bisa diganti judulnya jika saya memfokuskan di topologi jaringan dan saya akan melakukan simulasi menggunakan paket tracer. Nah, itu udah muncul simulasi topologi jaringan untuk mengoptimalkan stabilitas koneksi, analisis berbagai topologi stabilitas, evaluasi performa dan sebagainya. Silakan cari yang mungkin teman-teman anggap mendekati dengan kondisi yang ada di lapangan, dengan kondisi yang mungkin teman-teman bisa mendekati permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh kita bicara mengenai evaluasi, atau ini aja lah. ini menurut saya ya, tapi teman-teman nanti silahkan. Jika saya mengambil judul bisa buatkan narasi latar belakang masalahnya minimal 3 paragraf beserta referensi pendukungnya. Nah, ini sebagai sampel ya. Paragraf 1, seperti yang kemarin saya sampaikan saat kelas offline, dalam membuat latar belakang masalah atau di bagian pendahuluan itu terdiri dari 2 metode, yaitu deduktif dan induktif. Dimana kalau kita bicara mengenai induktif itu adalah kita bicara mengenai sebuah gap yang ada, kemudian kita jelaskan secara general. Kalau deduktif dari yang general menjadi sebuah gap atau permasalahan yang mengkerucut begitu. Kalau dari teks yang dibuatkan oleh GPT, ini kalau kita bisa lihat nih, dalam era digital saat ini berarti kan what's known, artinya apa yang diketahui secara general, secara umum. Kemudian disebutkan what's atau gap-nya. Nah, di sini ini ada sebagai sampel. Jadi tugas Bapak Ibu teman-teman nanti membuat membuat artikel keluaran mata kuliah ini untuk UAS-nya dengan mengambil kasus yang ada di lingkungan kerja terkait dengan keamanan jaringan, atau berdasarkan pengalaman saat PKL dulu waktu dari D3. Kemudian kalau misalnya terkait dengan data dan sebagainya, nanti bisa memaksimalkan dari literatur review atau source yang ada di lokasi. Oke, sampai sini pemanfaatan ChatGPT. Lanjut, setelah dapat nih judul, kemudian Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengambil atau mencari referensi terkait dengan latar belakang. Ya, berikutnya bagaimana kita menentukan? Silahkan nanti kunjungi jimmy.poltekindonesia.ac.id, kemudian cek di author template. Pastikan semua nanti luarannya adalah upload di Jimmy. Nanti ada pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, penutup, kesimpulan, saran, ucapan terima kasih. Ini tentatif. Jika ada berikan, jika nggak ada lewati. Daftar pustaka. Ingat, daftar pustakanya menggunakan gaya IEEE. Jadi nanti kalau bicara mengenai gaya untuk daftar pustakanya IEEE, berarti Bapak Ibu teman-teman setnya ini misalnya udah di Word-nya ya. Asumsi saya Bapak Ibu teman-teman sudah connect Mendeley-nya di Word. Jadi saat reference
pastikan nanti di Word-nya sudah ngelink dengan baik untuk insert citation logo Mendeley. Nah, bagaimana yang belum di sini? Yang belum, silakan nanti open mendeley.com. Misal logout dulu, sign out. Nah, setelah setelah open mendeley.com di sini, silakan create account. Setelah create account, wajib untuk membuat akun menggunakan email @poltekindonesia.ac.id. Wajib. Kenapa? Untuk memudahkan education dibandingkan dengan @gmail, gitu ya. Dan ikuti langkah-langkah seterusnya. Email, password. Nanti kalau misalnya ini ya, another account, nanti sign in via organization. Tapi kalau di sini kita belum langganan di Mendeley, nanti tinggal ini aja. Buat kemudian sign in. Nanti sign in-nya nanti akan diarahkan untuk langkah selanjutnya. Kalau sudah berhasil, seperti saya, ini kan saya udah berhasil nih. Saya udah memiliki account di mendeley.com. Kemudian untuk yang di Word yang ada di sini atau yang ada di ini ya, Mendeley Desktop, ingat nyarinya adalah Mendeley Desktop. Karena kalau yang baru-baru nih teman-teman mau install, itu larinya pasti akan ke Mendeley Reference ya. Karena coba kalau kita lagi cari ini kalau Zotero tinggal zotero.org ya, kalau mau pakai Zotero silakan. Tapi kalau di sini saya menggunakan Mendeley, kami rata-rata menggunakan Mendeley. Nah, saat ini pastikan akan kata kunci adalah download Mendeley. Nah, pasti keluarnya adalah download Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi di sini ada kata Reference Manager. Padahal kalau kita pakai di sini itu harusnya Mendeley Desktop. Jadi yang Bapak Ibu teman-teman cari adalah yang ini ya, Mendeley Desktop 1.19.5 installer. Nanti kalau sudah di-download nanti kan tampilannya seperti ini nih. Tinggal diinstal aja, tinggal next. Nah, kalau sudah selesai, nanti kan Mendeley Desktopnya akan muncul tampilannya seperti ini. Kalau sudah muncul tampilannya Mendeley Desktopnya itu, pertama kali kalau belum dikonekkan itu nanti diminta untuk login. Ini kan saya udah login, maka akan muncul nih. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum login, ini saya quit ya, sign out ya. Ini yang didaftarkan di awal. Ya ini yang didaftarkan di sini, ini harus sinkron Mendeley Desktopnya. Pakai email institusi. Kalau nanti teman-teman buat di laptop yang lain atau di device-device yang lain, selama user passwordnya masih remember, kalau lupa juga forgot password, tinggal redirect ke email, itu nanti akan tetap sinkron ya dimanapun device yang digunakan. Nah, ini kalau misalnya tampilan awal muncul seperti ini, kemudian nanti import dokumen or library sebagainya, ini di close saja, close. Nanti kan ada informasi seperti ini untuk kita belajar nih. Nanti cek di sini bagian tools, di install Microsoft Word plugin. Kalau ini kan saya udah install, berarti di sini keterangannya adalah uninstall. Tapi kalau yang baru di sini nanti tulisannya adalah install kayak gitu. Setelah diklik tinggal next saja, Office-nya nanti Word-nya nanti ke close. Kalau sudah berhasil nanti tampilannya seperti ini. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Kalau kita menggunakan Jimmy, ini ya template Jimmy, ini menggunakan gaya IEEE, berarti setnya atau banyak di sini stylenya. Karena ini belum ada teks, misalnya saya kasih teks di sini, kemudian saya insert citation, go to Mendeley, saya asal ya ini uji coba, ini saya klik, kemudian saya cite, kan muncul. Nah ini di sini di blok dulu, saya klik pilih IEEE. More style,
IEEE di sini. Use this style. Dan nah, jadi bentuknya begini. Tapi kalau laporan skripsi, proposal dan laporan skripsi nanti bentuknya APA ya, 6 edition ya. Jadi beda-beda. Pastikan setiap jurnal memiliki aturan sendiri, termasuk laporan juga memiliki aturan sendiri. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Kalau sudah, nanti itu pakai ucapan panduannya adalah ini untuk template-nya. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau membuat jurnal bahan kita dari mana? Ya bahannya dari penelitian. Kemudian kalau misalnya metode penelitian kita nggak tahu harus bagaimana, seperti apa. Nah ini kan juga dari bahan skripsi ya, yang ada di mata kuliah Metopen, nanti bisa diadop dan seterusnya. Oke, sampai sini jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa secara japri atau nanti kita bisa open lagi, saya tunjukkan bagaimana kita bisa mengerjakan dengan baik dan maksimal. Begitu teman-teman, jadi ini yang saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kita. Keluarannya UAS adalah artikel atau jurnal artikel penelitian, yang mana jurnalnya menggunakan jurnal Jimmy. Kemudian nanti kalau kita tidak akan ada kelas, pertemuan kita adalah langsung secara konsul. Jadi saya tidak open kelas. Kalau open kelas ya pasti tidak akan banyak yang aktif, tapi saya hanya akan open konsul. Dan dari target, kalau saya sendiri mentargetkan UASnya ini adalah tanggal 27. Silakan, ada waktu 1, 2, 3 minggu untuk menyelesaikan UAS membuat artikel. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.